Gunakan earphone atau headset agar mendengarkan lebih jelas. Hai semuanya, kembali lagi di channel Literally Z. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membagikan informasi yang menarik bagi kamu penggemar anime ReZero. Di video ini saya akan membahas 7 fakta akhir web novel ReZero Arc 6. Langsung saja kita bahas. Sebelum mulai, yuk kita support channel kecil ini dan subscribe dan like agar channel kecil ini bisa mengalahkan PewDiePie. Setuju? 1. Perpisahan sang murid. Kita tahu Saula menganggap Subaru sebagai gurunya karena memiliki bau yang sama dengan Flugel yang merupakan gurunya yang telah menghilang sejak lama. Pada web novel Arc 6 chapter 90, Subaru sedih karena melihat kalajengking kecil di tangannya yang merupakan Saula yang telah berubah karena melanggar aturan menara yang dibuat oleh Flugel gurunya. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan menyelamatkan Saula, tetapi dia gagal. Kalajengking di hadapannya bukan sepenuhnya Saula. Subaru berpikir bahwa keberadaan Saula dalam tubuh kalajengking sudah hilang. Perannya sebagai penjaga menara Pleiades sudah berakhir. Tapi Subaru yakin suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Kalajengking itu mengarahkan capitnya ke telinga Subaru, lalu Melly menolongnya dengan mengatakan walaupun itu kecil, tetap saja itu mabis. Dan Melly mengatakan kalajengking itu bukan Saula. 2. Kembalinya nama Emilia. Setelah itu, Emilia bergabung dengan kelompok Subaru. Menatap pasir, Emilia berduka atas Saula. Julius bertanya pada Emilia apakah ujian sudah selesai. Emilia menjawab sudah. Emilia bertanya pada Julius, Beatrice dan Melly apakah mereka sudah mengingatnya dengan jelas, karena ingatan Emilia dimakan oleh otoritas kerakusan. Mereka pun mengingat Emilia. Ram sebelumnya juga sudah mengingatnya. Dengan kembalinya nama Emilia, Subaru bertanya apakah itu berarti Ram sudah mengalahkan Lebat dan Kaitos. Ram menjawab iya. Lei sudah terbunuh oleh Ram. Dengan terbunuhnya Lei, dia berpikir kalau begitu orang-orang di Prestelia sudah kembali. Setelahnya Subaru bertanya tentang Rem, tapi sayangnya Rem belum kembali. Semua orang masih melupakannya. Beatrice juga masih belum bisa mengingatnya. Julius pikir penyebabnya karena Roy Alpard yang merupakan otoritas kerakusan ditangkap hidup-hidup. 3. Tertangkapnya Roy Alpard. Kelompok Subaru kembali ke menara Pleiades yang disambut Anastasia dan Artificial Spirit Echidna. Anastasia menjelaskan dia sudah kembali ke tubuhnya sendiri dan Echidna sudah menceritakan semua yang terjadi selama 2 bulan ini serta alasan kenapa dia menolak terbangun dari tubuh klon lewas. Subaru bertanya ke Anastasia tentang Uskup Agung kerakusan yang mereka tangkap. Anastasia menunjuk ke kereta naga dan di dalamnya ada Roy Alpard yang diikat dengan gumpalan sihir samak yang Julius sebut segel. Karena dia termasuk Uskup Agung, jadi dia perlu berhati-hati. Julius menyebutkan segel samak ini prinsipnya sama seperti segel penyihir kecemburuan Satella. Versi yang dia buat itu versi kecilnya. Subaru tidak mengerti kenapa Julius membiarkannya tetap hidup. Kematian Lei membuat nama Emilia kembali, dan mungkin kematian Roy juga mengembalikan yang dia makan. Alasannya jelas, Julius masih belum yakin bagaimana nama dan ingatan itu kembali. Ram sudah membunuh Lei tapi tidak jelas apakah nama Emilia memang kembali karena Lei terbunuh atau karena hal lain. Dia khawatir jika membunuhnya akan membuatnya lenyap sepenuhnya tidak bisa kembali. Setelahnya Subaru menyarankan bagaimana dengan menggunakan buku kematian Lei untuk mencari cara memulihkan nama dan ingatan yang dicuri. Anastasia pikir Subaru cukup nekat dan rencana menggunakan buku kematian. Karena dia mendengar dari Echidna, sebelumnya ingatan Subaru hilang karena membaca buku kematian Melly. Semua orang masih berpikir amnesia Subaru karena buku kematian, dan Subaru belum menceritakan alasan sebenarnya. Penyebab sebenarnya adalah Rui yang memakan ingatannya, tapi walaupun begitu Subaru tidak membantah kemungkinan bahaya yang disebabkan membaca buku kematian. Sebelumnya dia membaca buku kematian Melly, dan pikirannya hampir rusak, dan menciptakan halusinasi Melly. Dengan begitu mereka mendapatkan kesimpulan yang dikemukakan Echidna. Anastasia dan Julius menginginkan Roy dibawa ke ibu kota kerajaan dan mereka akan mencari cara untuk menyelamatkan korbannya di sana, yang berarti posisi Roy akan sama seperti posisi Sirius yang ditangkap. Subaru tiba-tiba ambruk, dia kelelahan secara fisik dan mental.
Kemudian dia pingsan. Banyak hal yang dia lalui, amnesia, mengalami kematian puluhan kali, berjuang untuk mendapatkan ingatannya kembali, menghadapi 5 obstakel, mengalami beban teman-temannya dengan Corleones. Rasanya seperti dia menghabiskan lebih dari 5 tahun di menara. Subaru dibawa ke ruangan hijau untuk penyembuhan, di mana di sana juga sudah ada Rem dan Partridge. Rem masih tertidur, walaupun Lee sudah dibunuh. Mereka berharap dapat segera mendengar solusinya dari mulut Roy. Walaupun begitu, menara Pleiades masih penuh dengan misteri, dan tentang perpustakaan juga. 4. Pertemuan dengan naga suci Volcanica. Setelah membaringkan Subaru di ruangan hijau, Emily mengatakan pada semua orang ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Emilia, Beatrice, Anastasia, Echidna, dan Julius pergi ke lapisan pertama yang ada Volcanica menunggu mereka di sana. Mereka disambut dengan kalimat yang sering diucapkan Volcanica. Engkau yang telah mencapai puncak menara, melangkah ke lapisan pertama, pemohon yang maha kuasa. Beatrice, Anastasia, Echidna, dan Julius terkejut melihat sosok legenda naga suci di hadapan mereka. Julius membungkuk, memperkenalkan namanya, dan berterima kasih kepada Volcanica karena telah membawa perlindungan ke kerajaan Lucanica selama ini. Volcanica berkata lagi dengan kalimat yang sering dia ucapkan, "Aku Volcanica, sesuai perjanjian kuno, meminta permintaan engkau yang mencapai puncak." Mendengarkan itu, Anastasia juga memperkenalkan dirinya yang sebagai kandidat raja, yang suatu saat nanti jika dia menang akan membuat perjanjian dengan Volcanica. Julius mulai menangis, tidak hanya bertemu dengan Sorsen pertama Red Astrea, tapi juga bertemu dengan naga suci Volcanica. Kemudian Volcanica mengulangi kalimat yang sama lagi, membuat Anastasia dan Julius heran. Emily mengatakan Volcanica mengalami kematian pikiran karena terlalu lama di sini. Ia membuat Anastasia dan Julius terkejut. Echidna dan Beatrice sebagai spirit dapat melihat bahwa Volcanica di hadapan mereka jiwanya kosong. Kemudian dijelaskan Beatrice, 90% dari kesadaran Volcanica sedang tertidur. Echidna mengusulkan walaupun jiwanya kosong, mereka masih bisa menggunakan darah Volcanica untuk menyelamatkan orang-orang di Pristela yang terkena otoritas Capella. Emilia bertanya pada Volcanica, meminta ikut bersama mereka kembali ke kota, atau jika tidak mau, dia meminta sedikit darahnya saja. Tiba-tiba reaksi Volcanica aneh, itu tidak bereaksi pada permintaan Emilia. Volcanica mengarahkan pandangannya ke arah timur, di mana air terjun ujung dunia berada di sana, dan seketika hawa dingin dirasakan Emilia. 5. Alasan Rem belum bangun. Beralih ke Subaru yang ditinggal di ladang hijau bersama dengan Rem, Partridge, Melly, dan kalajengking kecil di kepalanya. Partridge menjilat Subaru, membuat Subaru tersadar dari pingsannya, dan Subaru meminta maaf sudah membuatnya khawatir. Rem juga berterima kasih pada Partridge karena sudah melindungi Rem. Subaru melihat Rem yang terluka parah, sepertinya pertarungannya dengan Lee cukup sengit. Subaru meminta maaf berpikir itu kesalahannya, yang kemudian dibantah Rem. Melihat interaksi Subaru dan Ram, Melly berkata mereka berdua terlihat seperti kakak adik. Subaru memperhatikan Rem yang belum terbangun. Ram berkata dia sudah mematahkan leher orang yang membuatnya seperti itu. Tapi entah kenapa hanya nama Emily yang kembali. Subaru berpikir apa yang salah. Kemudian Subaru bertanya kepada Ram kemana Emily dan lainnya pergi. Ram menjawab mereka sedang menemui orang tua di lapisan pertama. Mendengar kata orang tua, Subaru segera berpikir kemungkinan Flugel menjadi pengawas ujian sama seperti Red di lapisan kedua. Memikirkan tentang Flugel membuat Subaru naik darah setelah apa yang dia lakukan pada Saula. Kemudian Ram menyuruhnya untuk tenang. Keberadaan makhluk di lapisan pertama menurut Ram mungkin dapat menyelesaikan masalah orang-orang di Pristela yang terkena otoritas Capella. Kemudian Ram memikirkan teorinya tentang kerakusan, kenapa nama Emilia kembali sedangkan Ram belum kembali. Menurutnya kemungkinan berhubungan dengan waktu. Dia mendengar dari Lee menganggap korbannya sebagai makanan. Jadi sama seperti makanan yang sebenarnya, ketika dimakan membutuhkan waktu untuk dicerna di dalam tubuh. Jadi jika makanan yang dimakan sudah dicerna dengan baik, akan cepat keluar. Jika itu belum dicerna dengan baik, akan cukup memakan waktu lama untuk keluar. Seperti Emilia, namanya baru dimakan beberapa jam yang lalu. Kemungkinan yang dikatakan Ram bisa saja benar. Tapi di sisi lain, Subaru berpikir kemungkinan dia harus membunuh 3 uskup kerakusan untuk membuat semuanya kembali. Dia memikirkan tentang Rui di koridor ingatan. Jika dia harus membunuh Rui,
bagaimana dia akan melakukannya di koridor ingatan. Hal paling dasar, Subaru tidak tahu apakah ada konsep kematian di dunia itu, karena itu dunia spiritual tanpa tubuh fisik. Jika dia berpikir tentang kematian mental, tidak ada jaminan juga faktor penyihir kerakusan akan keluar dari Rui. Julius juga sudah mengalahkan Red, jadi kemungkinan buku kematian Red saat ini sudah terisi lagi, yang mana berarti pintu koridor ingatan sudah tertutup. Subaru sempat memikirkan di kepalanya apakah dia harus menggunakan buku kematian dirinya sendiri, melihat lagi semua kematiannya untuk mencapai koridor ingatan seperti terakhir kali. Ram menegurnya, bukan cuma Subaru yang membuat kesalahan di menara ini. Ram juga, walaupun sudah mengalahkan Lei, Ram menggunakan tubuh Rem untuk menerima bebannya. Melly berkata Subaru sepertinya sudah sedikit lebih baik sekarang. Tubuhnya merasa lebih baik. Dia berterima kasih pada spirit yang telah menyembuhkan orang-orang yang memasuki ruang hijau. Meskipun spirit tidak punya tubuh fisik ataupun niat untuk berbicara, tapi niat mereka untuk menyembuhkan orang-orang sangat jelas. Memikirkan tentang spirit, Ram berkata tidak bisakah mencoba berbicara dengan para spirit di ruang hijau dengan Divine Protection milik Julius yang memikat spirit. Subaru ragu apakah itu bisa dilakukan. Spirit di ruang hijau sudah ada di menara ini sejak lama bersama dengan Saula. Jika yang disarankan Ram bisa dilakukan, mungkin bisa sedikit bertanya misteri menara Pleiades. 6. Konflik baru. Tiba-tiba Ram merasakan sesuatu yang aneh, kemudian cahaya menutupi seluruh ruang hijau. Saat cahaya meredup dan menghilang, di ruang hijau ada seorang gadis tergeletak. Gadis itu adalah Rui Arneb, salah satu dari 3 uskup kerakusan yang Subaru temui di koridor ingatan. Subaru bingung, Rui yang seharusnya tidak memiliki tubuh fisik bisa terwujud di sini. Rui terlihat tidak sadarkan diri. Subaru akan merasa heran jika Rui dapat pulih cepat ini dari kerusakan mental yang diderita setelah mencoba return by death milik Subaru. Subaru menyuruh Melly untuk memanggil Emilia dan lainnya selagi Subaru dan Ram tetap menguasai Rui. Setelahnya Melly keluar dari ruang hijau bersama kalajengking kecil di kepalanya. Subaru bertanya pada Ram apakah dia perlu mengikat Rui dan tanaman merambat selagi dia tidak sadarkan diri. Ram menjawab lebih baik tidak perlu, akan gawat jika Rui bereaksi ketika mereka menyentuhnya. Kemudian Ram bertanya pada Subaru apakah dia merasakan efek penyembuhan berhenti. Spirit di ruang hijau tiba-tiba menghilang. Ram berpikir apakah itu berhubungan dengan munculnya Rui yang menggantikannya. Subaru menyuruhnya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mereka harus menunggu Emilia dan Beatrice kembali terlebih dahulu. Tiba-tiba bayangan hitam muncul dan akan menelan mereka. Subaru terkejut, dia tidak menyangka bayangan Satella akan kembali lagi seperti ini. Subaru buru-buru melempar Ram untuk menaiki Partridge, menyuruhnya meninggalkan ruang hijau. Subaru membawa Rem dan Rui di masing-masing tangannya. Subaru takut jika dia tertelan di sini dan mati, semua usahanya akan sia-sia. Dia tidak tahu save point yang sudah diperbarui atau belum. Jika belum, dia terpaksa harus melawan 5 obstacle lagi. Kemudian Ram dan Partridge berhasil keluar dari ruang hijau lebih dulu. Subaru, Rem, dan Rui terlambat. Mereka tertelan bayangan Satella sebelum berhasil keluar. Subaru dikelilingin kegelapan bersama dengan bisikan cinta Satella yang sering dia dengar. Dia tidak ingin mati, tapi jika memang mengharuskan untuk mati, dia siap bertarung sekali lagi. Dan saat berikutnya, dia pasti akan menepati janjinya dengan Saula. Suara Satella terus menggema di telinga Subaru. Sesaat setelahnya dia mendengar suara yang berbeda. Aku Volcanica, sesuai perjanjian kuno, meminta permintaan engkau yang mencapai puncak. Cahaya biru tiba-tiba menghantam dunia kegelapan dan menghilangkannya. 7. Kembalinya Putri tidur. Subaru mengerang ketika dia merasakan sesuatu menjelatinya yang dia pikir Partridge. Saat membuka matanya, dia melihat Rui di hadapannya. Subaru panik dan langsung mendorongnya. Rui terguling-guling di rerumputan dan tidak mengatakan apa-apa, cuma bisa berkata, "Wah." Subaru bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Melihat sekeliling, Subaru tidak tahu di mana dia sekarang. Tempatnya adalah ladang hijau dengan bunga, angin sepoi-sepoi, dan dia bisa melihat ada hutan di kejauhan. Subaru tidak berpikir dia berada di koridor ingatan. Dia mengkonfirmasi sensasi, aroma, rasa rumput yang nyata. Pakaiannya masih kotor dan ada jejak air mata yang berarti dia selamat dari bayangan Satella. Saat memikirkan itu, dia teringat di mana Rem yang terlihat masih berbaring di sampingnya. Subaru merasa lega dan baik-baik saja. Subaru melihat sekeliling lagi, dia tidak melihat adanya menara.
Meneriakkan nama Emilia, Beatrix, dan Ram tidak ada respon. Hanya Rue yang berbaring di ladang hijau yang merespon dengan mengatakan wow seperti sebelumnya. Subaru waspada, saat ini hanya dia yang bisa melindungi Rem. Sesaat kemudian sebuah tangan menarik tangan Subaru mencoba untuk bangun. Saat Subaru melihat bahwa itu Rem, lutut Subaru bergetar, tubuhnya berkeringat, emosinya bercampur aduk, syok dan heran. Rem membuka matanya, memperlihatkan mata biru berkilaunya, mata biru yang dirindukan Subaru. Subaru merasakan jantungnya berdetak kencang, suara gemetar dan tersedak, berbagai perasaan menyelimuti hatinya. Ada banyak hal yang ingin disampaikan. Kemudian Subaru menyebut nama Rem berulang-ulang. Setiap kali dia memanggil namanya, air mata mengalir di pipinya. Setiap kali menangis, pandangannya menjadi kabur. Dia takut kehilangan Rem lagi. Mengusap air matanya, tidak diragukan lagi yang dihadapannya adalah Rem. Subaru mengatakan kepada Rem untuk tidak terburu-buru. Rem mencoba menanyakan sesuatu. Subaru bertanya-tanya apa itu. Rem akhirnya berbicara ke Subaru, siapa kau? Kata-kata itu memukul dadanya. Dia tahu kemungkinan ini akan terjadi, mempertimbangkan otoritas kerakusan. Selalu ada kemungkinan dia terbangun tanpa nama atau ingatan. Tapi Subaru tidak bersedih di sini. Seperti yang pernah Rem katakan padanya, dia akan selalu menunjukkan sisi kerennya. Subaru menjawab pertanyaan Rem. Aku Natsuki Subaru. Meskipun kamu belum ingat, tapi aku pahlawanmu Rem. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Mengakui kerinduannya untuk bertemu kembali, dia menyebut dirinya pahlawan untuk gadis di depannya. Pahlawan yang penuh luka. Sekali lagi, membuat sebuah sumpah untuk memulai ceritanya lagi di sini dari nol.